Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tipe soal HOTS untuk aplikasi fungsi kuadrat. Langsung saja kita lihat soalnya ya. Didu bercita-cita menjadi seorang atlet basket dengan tinggi badannya sekarang adalah 200 cm. Didu sering melakukan latihan setiap sore dengan melempar bola basket ke ring. Tinggi ring basket yang dipakai latihan adalah 3 meter. Saat ini Didu melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang ring. Dan posisi awal bola berada tepat di atas kepala Didu. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 5 meter dan secara horizontal berjarak 3 meter dari Didu. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang. Wah, banyak sekali informasinya ya teman-teman. Agar lebih jelas, Kak Yosef akan gambarkan ilustrasinya. Kondisinya seperti apa sih yang dimaksud dengan soal? Jadi pertama-tama Kak Yosef akan gambarkan Didu. Ya, Didu seperti ini ya, memiliki tinggi badannya 200 cm. Nah, dia sedang melemparkan bola nih, di mana bolanya tepat berada di atas kepala Didu. Nah, ini Kak Yosef gambarkan bolanya ya. Tepat berada di atas kepala Didu. Berarti di sini kita bisa mengetahui ya, tinggi dari bolanya adalah 200 cm. Atau kalau Kak Yosef ubah dalam meter, satuannya menjadi 2 meter. Oke, kita sudah ketahui itu. Kemudian berikutnya, informasi berikutnya adalah tinggi ring basket diketahui adalah 3 meter. Kak Yosef akan gambarkan ring basketnya ya. Sketsa aja. Jadi ini ada tiang basket, kemudian ini keranjangnya. Ya, Kak Yosef gambar seperti ini. Dengan ketinggiannya adalah 3 meter. 3 meter ya. Kemudian saat ini Didu melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang ring. Berarti kalau Kak Yosef gambarkan seperti ini. Jarak Didu ke tiang ring itu adalah sejauh 4 meter teman-teman. Kemudian posisi awal bola berada tepat di atas kepala Didu ya. Sudah tepat. Kemudian ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 5 meter. Oke, kayak saya gambarkan ya. Berarti bolanya akan memiliki ketinggian maksimum 5 meter. Anggap 5 meter di sini ya. Oke, ketinggiannya adalah 5. Saya beri warna biru untuk menyatakan ketinggiannya. Yaitu 5 meter. Oke, 5 meter. Kemudian informasi berikutnya, kalau secara horizontal berjarak 3 meter dari Didu. Berarti dari Didu ke bolanya secara horizontal itu jaraknya adalah 3 meter. Seperti ini teman-teman. Kemudian lemparannya membentuk parabola. Oke, membentuk parabola seperti ini berarti ya. Nah, kalau Kak Yosef gambarkan ke bidang koordinat, kita sudah memiliki beberapa titik berarti nanti ya. Oke, Kak Yosef akan gambarkan ke bidang koordinat. Kalau tadi sudah gambarkan kondisinya, sekarang Kak Yosef akan gambarkan kalau misalkan di bidang koordinat jadi seperti apa. Untuk sumbu X-nya yang horizontal ini adalah jaraknya ya. Kemudian kalau sumbu Y-nya ini adalah tinggi dari bolanya. Oke, saya akan berikan skalanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya Kak Yosef akan letakkan bolanya. Bolanya ada di sini. Ya. Oke, ada di sini berarti koordinatnya berapa teman-teman? Koordinatnya berarti 0,2 ya. Karena ketinggiannya 2 meter ya di atas kepala si Didu. Kemudian kita mengetahui juga ketinggian maksimum dari bola yang dilempar tadi. Yaitu kalau secara horizontal jaraknya 3 dari Didu. Kemudian ketinggiannya adalah 5 meter. Berarti di sini ya. Oke, pertemuannya ada di sini nih. Ini adalah tinggi bola maksimum ketika dilempar. Kemudian letak dari ringnya sendiri.
KSF akan berikan warna kuning untuk ringnya. Ringnya ada berjarak 4 meter dari didu, kemudian tingginya adalah 3 meter. Berarti 4,3 nih di sini ya. Oke, KSF gambarkan. Nah, ini adalah ringnya. Dengan koordinatnya adalah 4,3. Tadi yang tinggi maksimum KSF berikan koordinatnya ada di 3,5. Dan kemudian lintasan dari bola tersebut yang dilempar adalah membentuk parabola. Oke nih teman-teman. Nah, kalau dari gambarnya saja apakah teman-teman sudah bisa memprediksi nih? Ya, kira-kira bolanya akan masuk ke ring atau enggak? Kalau kita lihat amati dari gambarnya nih ya, maka kemungkinan besar bolanya ini tidak akan masuk ke dalam ring. Karena kita lihat ya, bahwa titik puncaknya ini, tinggi maksimum dari bolanya, merupakan sumbu simetri nih yang di sini nih. 3 ini adalah sumbu simetrinya, berarti nanti kemungkinan gambar grafiknya akan seperti ini. Nah, oke lebih bagus lagi nih, seperti ini. Nah, bola berarti akan melewati dari ring tersebut. Nah, tapi apakah prediksi ini benar kalau dihitung secara matematis? Bagaimana menghitungnya secara matematis? Oke, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu bentuk fungsi dari lintasan bola tersebut. Ya, nah bagaimana mencari bentuk fungsinya? Karena di sini sudah diberikan informasi berupa titik puncak, yaitu tinggi maksimumnya, yaitu berada di koordinat 3,5, maka kita bisa mencari bentuk fungsinya. Teman-teman masih ingat dong ya bentuk umum fungsi kuadrat yang memiliki informasi mengenai titik puncak. Bentuk umumnya adalah Y dikurangi YP sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP dikuadratkan. Berarti kalau tadi kita sudah memiliki informasi berupa titik puncaknya ada di koordinat 3,5, berarti kita bisa memasukkan koordinat tersebut ke dalam bentuk umumnya. Ini artinya XP-nya sama dengan 3, kemudian YP-nya sama dengan 5. Berarti kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk umumnya ya. Kita ganti saja. YP-nya ganti dengan 5. Kemudian di sini A-nya tetap, kemudian X-nya tetap, XP-nya kita ganti dengan 3 kuadrat. Nah, langkah berikutnya berarti kita harus mencari nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Kita memerlukan informasi tambahan dari titik yang dilalui oleh si grafik itu sendiri. Nah, dari gambar kita bisa lihat bantuan informasinya ada di mana? Ada di sini nih. Ya, yaitu posisi mula-mula si bola basket yang berada di koordinat 0,2. Oke, kita masukkan ya. Saya ganti warna tintanya. Di sini koordinat mula-mulanya adalah 0,2. Berarti X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Kita ganti saja. Ya, bentuk fungsi kuadrat tadi. Y-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 dikurangi 5 sama dengan A. Kemudian kita kalikan dengan X. X-nya 0 dikurangi 3. Kemudian kita kuadratkan. 2 dikurangi 5 berapa? Negatif 3. Sama dengan A. Kemudian 0 dikurangi 3. Negatif 3 ya. Negatif 3 kita kuadratkan berapa? 9. Berarti di sini A kali 9. Karena kita mau mencari nilai A, maka kedua ruas akan KSF bagi dengan 9. Maka kita akan memiliki di ruas kirinya negatif 3 dibagi 9, tinggal negatif 1/3. Sementara di ruas kanannya A dikali 9 dibagi 9, bersisa A saja. Oke, berarti kita sudah ketemu nih. Kita dapatkan nilai A-nya yaitu negatif 1/3. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah tinggal memasukkan nilai A dari bentuk yang tadi kita miliki. Bentuk umum fungsi kuadratnya. Yang ini ya. Y dikurangi 5 sama dengan A. A-nya kita ganti dengan negatif 1/3. Kemudian kita kalikan dengan X dikurangi 3. Kemudian kita kuadratkan. Mari kita hitung ya. Y dikurangi 5 sama dengan negatif 1/3 dikali dengan, nah X dikurangi 3 dikuadratkan. KSF mau ingatkan bentuk yang ini nih teman-teman. Kalau kita memiliki A ditambah B dikuadratkan, maka nanti akan menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita memiliki
A dikurangi B kuadrat, maka nanti akan menghasilkan A kuadrat dikurangi 2 AB ditambah B kuadrat. Berarti kalau kita memiliki X dikurangi 3 dikuadratkan, maka nanti akan menghasilkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 9. Nah, kalau kita hitung ya dengan mengalihkan negatif 1/3 ke setiap sukunya, maka kita akan peroleh di sini adalah negatif X kuadrat per 3. Kemudian negatif 1/3 kita kalikan dengan negatif 6X akan menghasilkan positif 2X. Negatif 1/3 kita kalikan dengan 9 akan menghasilkan negatif 3. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya apa? Kita akan jadikan persamaan ini menjadi Y sama dengan. Berarti kedua ruasnya akan Kak Yosef tambahkan dengan 5. Sehingga di ruas kirinya menjadi Y. Kemudian di ruas kanannya menjadi negatif X kuadrat per 3 ditambah 2X. 2X ya. Oke. Kemudian negatif 3 ditambah 5 positif 2 atau ditambah 2. Nah, kita sudah memiliki bentuk fungsinya sekarang. Nah, bagaimana kita mau memprediksi apakah bola tersebut masuk atau enggak? Caranya gampang, tinggal kita lihat jarak ya, yaitu jarak tiangnya secara horizontal ya. Ke didu tadi jaraknya 4 nih. Nah, ketika X-nya sama dengan 4, ketinggian bolanya berapa nih? Apakah 3? Kalau 3 itu artinya bola akan masuk ke dalam ring. Tapi kalau bukan 3 berarti bolanya enggak masuk ke dalam ring. Jadi yang perlu kita lakukan adalah hanya perlu mengganti nilai X fungsi tersebut menjadi 4. Kemudian kita pastikan apakah sama dengan 3 atau bukan. Oke, kita coba hitung ya. Ketika kita memasukkan X-nya itu sama dengan 4 ke dalam fungsi ini. Kita ganti Y sama dengan negatif 4 berarti ya. 4 kita kuadratkan per 3. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 ditambah dengan 2. Di sini kita akan memiliki negatif 4 dikuadratkan berapa? Negatif 16 per 3. Kemudian 2 dikali 4, 8 ditambah 2. Maka kita akan memiliki di sini Y sama dengan negatif 16 per 3 ditambah 10. Oke, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya agar lebih mudah. Jadi per 3. Maka kita akan memiliki negatif 16 ditambah dengan 30. Oke. Maka kita akan menghasilkan Y sama dengan negatif 16 ditambah 30. Hasilnya adalah 14. 14 per 3. Kalau kita jadikan pecahan campuran atau kita sederhanakan, hasilnya adalah 42 per 3. Wah, ternyata Y-nya bukan 3 nih teman-teman, melainkan 42 per 3. Jadi kalau Kak Yosef gambar, ketika secara horizontal itu bolanya berjarak 4, maka ketinggiannya adalah 42 per 3. Ada di sini berarti teman-teman ya. Kurang lebih ada di sini nih, 42 per 3. Nah, ada di lintasan dari grafiknya tersebut. Ini artinya lebih tinggi dari tiangnya. Jadi seperti prediksi di awal tadi bahwa bolanya tidak masuk di dalam ring karena bolanya lebih tinggi dari ring. Bagaimana teman-teman? Soal HOTS kali ini sangat menantang ya. Dan ternyata dengan menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat kita bisa memprediksi apakah bola itu masuk atau tidak. Oke deh teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Kak Yosef. Tapi jangan lupa untuk latihan soal setelah ini agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!